Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Dewan Juri Lomba Arkeologi Artikel Planologi Universitas Islam Bandung tahun 2023. Kami dari kelompok 29 akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Pemanfaatan Desalinasi Tenaga Surya Solusi Permasalahan Air Bersih untuk Pembangunan Berkelanjutan. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syuhada Islami Asyari dan rekan saya, Ayu Sulastri. kami mahasiswa program studi Sains Informasi Geografi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, ada latar belakang, lalu yang kedua, faktor pendukung, serta yang terakhir, metode-metode dalam desalinasi air laut. Baiklah, adapun yang melatar belakangi kami memilih judul tersebut ialah karena air merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan air, kita dapat makan, minum, mandi, ataupun melakukan aktivitas kegiatan lainnya. Namun, kenyataannya, kondisi air bersih pada saat ini mulai menipis. Hal tersebut dikarenakan akibat pertumbuhan manusia yang begitu cepat, dan akibat pertumbuhan manusia tadi menyebabkan hutan-hutan yang seharusnya menjadi daerah resapan air dijadikan sebagai daerah pemukiman, hingga akhirnya air hujan yang seharusnya melewati proses infiltrasi ini langsung ke proses runoff dan langsung dialirkan begitu saja ke wilayah sungai. Banyak sekali solusi yang ditawarkan guna mengatasi permasalahan air bersih. Nah, salah satunya dengan menggunakan proses desalinasi. Pada awalnya, proses desalinasi ini menggunakan energi fosil. Namun, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seiring berkembangnya zaman, energi fosil tadi dapat tergantikan dengan energi matahari. Baik, sebagaimana yang telah rekan saya sampaikan bahwa pada awalnya proses desalinasi ini sebelumnya telah banyak dilakukan, namun dalam prosesnya menggunakan energi fosil. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa energi fosil merupakan energi yang ketersediaannya terbatas di alam, dan juga jika terus digunakan tidak hanya akan habis tetapi juga akan mencemari lingkungan jika penggunaannya berlebihan, dan juga energi fosil harganya relatif mahal sehingga kurang efektif jika terus dimanfaatkan untuk proses desalinasi air laut ini. Dan desalinasi air laut menggunakan energi surya ini oleh para peneliti diperkirakan di masa yang akan datang akan banyak digunakan karena dapat menjawab ataupun dapat menjadi mitigasi krisis air bersih baik yang terjadi saat ini ataupun di masa yang akan datang. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa tenaga surya merupakan energi terbarukan yang memiliki banyak kelebihan, yaitu tidak menghasilkan polusi, tidak mencemari lingkungan, hemat biaya, energi ketersediaannya tidak terbatas, dan juga mudah dioperasikan. Sebagaimana proses desalinasi ini terbukti pada tahun 2004 saat Indonesia mengalami bencana tsunami Aceh. Pada saat itu Indonesia mendapat donasi alat desalinasi air laut dari Australia, namun penggunaannya saat itu juga masih menggunakan energi fosil. Hal ini terbukti bahwa energi ataupun proses desalinasi pemurnian air laut menjadi air tawar dalam prosesnya ini dapat dilakukan dalam berbagai kondisi. Salah satunya itu terbukti pada saat Aceh mengalami krisis air bersih akibat bencana tsunami. Selanjutnya, proses desalinasi ini sangat cocok begitu diterapkan di Indonesia. Mengapa demikian? Setidaknya terdapat 3 faktor. Yang pertama, Indonesia memiliki garis pantai dengan panjang 81.290 km, di mana sering ditemukan di wilayah ini daerah-daerah yang krisis terhadap air bersih. Bahkan, kota-kota besar di Indonesia saja yang daerahnya berada di daerah pesisir itu krisis air bersih. Salah satu contohnya yakni kota Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia. Lalu yang kedua mengenai intensitas matahari. Indonesia berada di daerah garis khatulistiwa
yang dimana setiap tahunnya selalu disinari oleh matahari. Dan matahari ini merupakan faktor terpenting dalam proses desalinasi menggunakan tenaga surya ataupun tenaga matahari. Dikatakan bahwa menurut peneliti, bahwasannya energi yang dipancarkan oleh matahari kepada Indonesia itu sekitar 880 watt per meter persegi. Serta yang terakhir, dengan penggunaan tenaga surya ini, kita sudah masuk ke dalam untuk mempromosikan SDGs, Sustainable Development Government, di mana dengan digunakannya sinar tenaga matahari ini merupakan tenaga yang sangat ramah lingkungan, di mana seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya, bahwasanya penggunaan tenaga surya ini tidak menghasilkan polusi yang dapat merusak ekosistem ataupun lingkungan di sekitar daerah didirikannya desalinasi ini. Nah, dalam prosesnya, proses desalinasi ini juga terdapat berbagai metode ataupun terdapat metode-metode yang dapat digunakan untuk bisa menghasilkan dalam proses pemurnian air asin menjadi air tawar. Dan salah satunya yaitu yang pertama, metode menggunakan 2 permukaan kaca miring yang menghasilkan air tawar sebanyak 1445 ml per hari. Adapun dalam prosesnya untuk kaca miring ini yaitu pada pukul 8 pagi sampai 16.00 sore. Jadi dalam prosesnya ini tergantung terhadap intensitas matahari. Yang kedua yaitu pengukuran rata-rata menghasilkan 688 ml. Dan yang selanjutnya yaitu ada metode kapiler, di mana metode ini dapat menghasilkan air sebanyak 667 ml per hari. Serta yang terakhir, menggunakan metode kemiringan sudut asap kaca sebesar 35 derajat menghasilkan air sebanyak 320 ml. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa waktu yang menghasilkan air tawar lebih banyak dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Waktu tersebut ialah pada pukul 12 siang sampai pukul 1 siang. Mengapa demikian? Karena pada saat waktu-waktu tersebut, suhu pada permukaan bumi mencapai suhu yang tertinggi. Serta yang kedua, sudut datang matahari antara bumi dengan matahari itu tegak lurus, sehingga pancarannya itu langsung dan pendek. Jika kita dibandingkan dengan pagi ataupun sore, itu intensitasnya akan lebih rendah. Baik, maka dapat disimpulkan bahwa dengan kondisi geografis Indonesia yang mendukung, penggunaan tenaga surya dalam proses desalinasi ini dapat diterapkan karena begitu memungkinkan. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang selain memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, tapi juga memiliki intensitas penyinaran matahari yang panjang per tahunnya. Mengingat kebutuhan air yang terus meningkat tetapi tidak dibarengi dengan kondisi air bersih yang memadai. Hal ini dikarenakan degradasi lingkungan atau pencemaran lingkungan yang menyebabkan air menipis ataupun dapat memicu terjadinya krisis air bersih. Dengan penggunaan tenaga surya sebagai energi terbarukan untuk menginovasi atau terbaruan dari proses desalinasi yang memang sebelumnya telah banyak dilakukan untuk mengganti energi fosil dengan menggunakan energi matahari ini cukup efektif dilakukan karena energi matahari ini memiliki banyak kelebihan dan salah satunya itu tidak menghasilkan polusi ataupun merusak lingkungan, hemat biaya, ketersediaannya tidak terbatas, dan juga mudah dioperasikan oleh masyarakat sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa terbukti pada saat Indonesia mengalami krisis air bersih di salah satu daerahnya akibat terjadi tsunami itu dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Selain itu, pada prosesnya sistem desalinasi menggunakan tenaga surya ini bergantung pada beberapa faktor, antara lain yang pertama, ketersediaan suhu energi, suhu udara lingkungan sekitar karakteristik, dan bentuk absorptor. Metode atau mode yang digunakan dalam proses desalinasi juga berbeda-beda, dan tentunya air yang dihasilkan pun berbeda-beda sesuai metode-metode tadi yang sudah kami sampaikan. Maka oleh sebab itu proses desalinasi air laut penyulingan air laut ataupun air asin menjadi air tawar ini perlu untuk terus dikembangkan dan juga perlu dimanfaatkan tidak hanya di beberapa daerah tetapi di beberapa daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih itu seperti di perkotaan dan juga daerah-daerah lainnya.
Karena energi ini cukup efektif ataupun sangat memungkinkan tentunya jika dioperasikan di Indonesia, karena desalinasi air laut menjadi air bersih ini dapat membantu kebutuhan masyarakat akan suplai kebutuhan air bersih yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk tentunya yang terus tinggi di Indonesia. Selain itu, kita juga mengetahui dengan adanya proses desalinasi air laut ini, energi matahari memiliki banyak manfaat karena juga dapat dimanfaatkan untuk mensuplai air bersih di masyarakat. Dan tentunya di masa yang akan datang proses ini harus dikembangkan karena dapat menjadi mitigasi bencana ataupun mitigasi permasalahan krisis air bersih yang di masa yang akan datang akan terjadi seperti yang sudah diperkirakan oleh beberapa peneliti. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.